sebagai masyarakat kita bisa apa sih gitu kan? Iya. Bisa nggak ya kita bikin akun Instagram yang khusus gitu untuk negor, mengkritisi kepolisian. Sebenarnya gue nggak nyalain supir angkot nih bro. Iya. Karena apa? Karena satu supir angkot belum tahu itu ternyata ada undang-undangnya coy. Okay. Harus ada DLL Dishub. Harus ada Satpol, harus ada Organda, harus ada kesadaran masyarakat itu sendiri, Cos. Pak, besok kami ada rapat, dimohon kehadirannya untuk bisa datang ke kantor Kasat Lantas. Gua nggak akan ngomong yang tidak berdasarkan data. Dan gue sangat berterima kasih, gue foto bareng, gue ngerasain inilah polisi yang gue pengen kenal gitu. Makanya kita kembalikan kepada yang berwenang. Kita harus jalannya bareng semua. Dishubnya jalan, Satpolnya jalan, PT KAI-nya jalan, polisi jalan, masyarakatnya juga jalan. Bangun kita kesadaran masing-masing dari semua pihak. Kalau hal kecil itu dilakukan oleh 1.000 orang, kuantitinya ya? Kalau kuantitinya dengan berbarengan itu disebutnya revolusi, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal, podcast obrolannya orang-orang lokal. Tepuk tangan apa ya? Gimana tuh? Kumaha ya? Tepuk tangan, oh iya benar ya. Taruh dulu, tepuk tangan, oke. Siap. Akhirnya datang juga lu, anjir. Gua susah banget ini ngundang beliau ini. Setelah sekian purnama. Iya. Tapi bukan Basuki. Iya. Basuki bro, aduh. Ntar kesini lagi nih. Pengen belok langsung gua ke sana. Iya. Enggak, sok. Gimana kabarnya, Wid? Alhamdulillah sehat. Baik ya? Alhamdulillah. Lu berapa lama kita nggak ketemu nih? Ganti presiden kali ya. Terakhir ketemu masih presiden yang lama soalnya. Oh iya, masih dundungan lo ya? Mengkol dari. Susah ya. Ini jujur, gua tuh dari sebelum podcast ini tag di track 1, ya. Gua tuh udah calling lu kan. Ya, Wid, lu kesini dong, lu Siap. jadi narsum gua, jadi ngebahas tentang musik lah. Dan ternyata minggu kemarin temen gua akhirnya bahas tentang musik dan dia ke-trigger nih akhirnya gua deh tergugah ya. Dan sebenarnya gua tuh pengen dari awal yang podcast gua tuh bahas musik tuh lu duluan, Wid. Pokoknya lu teh Ya nggak apa-apa lah, sama aja. Cuman kali ini karena beliau nih menggebu-gebu ya. Pengen ngeberesin tata kota di Bogor ini yang berhubungan dengan angkot ya. Iya. Tapi dari sudut pandang masyarakat. Ya. Sebagai betul. masyarakat kita bisa apa sih gitu kan? Iya betul. Saya cangkel gimana? Gimana ya? Lu juga bisa enggak apa gitu? Kan tinggal di-cut. Iya. Ya udah gini aja. Apa namanya? Supaya nggak belang maksud gua. Takutnya kalau gondongnya megang gitu ya. Iya. Oke. Mana? Gua ke profil lu dulu kali ya? Boleh. Wait, lu teh asli orang Bogor ya? Bogor dong, dari lahir. Bogor banget lu ya? Bogor banget ya? Bokap nyokap? Geus lila di Bogor. Bokap nyokap? Bokap orang Bogor, orang Jawa, tapi ada Jawanya? Iya, Jawa. Nama gua Widianto. Oh iya. Susah kan Widianto. Iya. Kalau orang Sunda Widianta. Iya. Oh lu tapi lu udah dari kecil tuh udah nggak punya ini ya dari orang tua iya di nyokap udah ya dari kelas 3 SD gua dari kelas 3 SD. Gokil nih kalau cerita profil di beliau nih satu season kayaknya nggak cukup karena gua sedikit tahu nih tentang cerita tentang Mas Widi ini. Mas Widi. Kayak nih lu pengen ngebahas tentang apa sih tadi? Tata kota angkot dulu ya. Yang kata lu kemarin tuh lu sempet lu salah satu yang boleh gue bilang lu pemilik akun ini ya yang Bogor Isu itu ya? Bogor Isu. Jadi ya awalnya ini yang punyanya nih. Lu gara-gara apa sih? Dia cerita barusan tadi katanya gue bikin akun Instagram yang tentang gitulah, tentang nyinggung bukan nyinggung apa sih kayaknya? Gini aja. Cerita. Kalau misalkan mau kepo, nih di sini nih. Oh ya.
Di deskripsi bawah ntar. Ini Instagram nih, ada nama Iya, Instagramnya. ntar di atas. Dicantumin, nanti kepo aja langsung. Iya. Nah, Gimana itu ceritanya, Wid? awalnya gue kan kerja di daerah Bogor kota lah. Juanda, Oh, Juanda. Jalan Juanda. Jalan Juanda, Nah ya. di Jalan Juanda itu, jadi trek pulang gue selalu lewat Kapten Muslihat, cus. Lu beliat sambil lihat kamera Ya, sedikit-sedikit. di Kapten Muslihat itu kan seperti yang kita tahu, kalau jam rush hour pulang kerja itu dari jam 5 lah. Kalau jam 4 masih rada loncer, nauta loncer. Dari jam 5 tuh dia udah stuck di Budi Mulya. SMP apa SMA tuh? Sekolahan Budi Mulya itu. Dari Budi Mulya udah macet, terus dilanjutin ke sampai pokoknya ujungnya ada di Jembatan Merah The Freeze lah. Iya. Nah, Oke. sebenarnya fokus gue banyak, tapi piraku ada kantor Polresta gitu kan, Polresta yang menaungi Satlantas Ongkoh gitu Iya. kan. Ada dia juga bisa membawahi Dishub, Iya, betul. Satpol PP, dia bisa kontak yang berkaitan dengan ketertiban kan gitu kan. Tuh. Karena gua jiwa Lugong. Jiwa Jiwa lugong. Tawan banget umurnya anjing, jiwa lugong. Kenapa? Patani nanam jagong. Iya. Jadi gua jiwa rebel gua tuh setiap hari nih Kritis gitu kritis ya. gua, Iya. klakson, aya nungetem Kesel, nanti kesel. klakson. Pokoknya gua jadi tontonan masyarakat lah di jalan tuh, banyak klakson gua. Iya. Kalau di Bandung gua nggak cocok tuh, di Bandung kan sedikit klakson, cus. Klakson Sabar. artis bukan? Bukan, itu Kali klakson. ya benar. Udah. Terus Terlalu ini. Ketika gua klakson, nah suatu ketika nih gua sama teman gua, dia nebeng karena hujan, dia nebeng, terus kita ngobrol. Gua ngobrol, gua bilang, bisa nggak ya kita bikin akun Instagram yang khusus gitu untuk negor, mengkritis lah. mengkritisi kepolisian. Oh gitu. Lu tahun berapa tuh bikin rencana ide lu tuh? 3 bulan yang lalu. Oh, baru banget. Baru 2 atau Oke. Terus? Gua lupa 2 atau 3 bulan yang Oke, lalu. bentar, Wid. Oke, lanjut. Wid. Terus? 2 atau 3 bulan yang lalu. Nah, karena gua diskusi sepanjang kemacetan. Jadi kan kebaca ya keinginan arah gua. Kalau misalkan kita sendiri kan nggak tahu harus ngapain gitu kan. Jadi Ya. kita lebih ke nyetel lagu, Ya kadang gua poinnya nonton YouTube. lu kecewa lah dengan keberadaan angkot ini. Maksud gua bukan keberadaan angkot, maksudnya posisi mereka tuh kayak nggak tahu aturan atau segala macam lah. Intinya Nah. ke situ lah mungkin. Ini lucunya beda. Gua nggak nyalain supir angkot sejujurnya. Iya. Nih, untuk siapa tahu ada teman-teman supir angkot yang lagi Iya. nonton ya. Nih, Ini lagi membela lah. Nah, Nggak juga. sebenarnya gue nggak nyalain supir angkot nih, bro. Iya. Karena apa? Karena satu, supir angkot belum tahu itu ternyata ada undang-undangnya, coy. Oh. Bila mana Iya. si lain ngetem di tempat yang tidak ditentukan, nggak boleh, itu ada pidananya. Pidana. Ada di Undang-Undang tahun 2009 tentang lalu lintas, pasal 126 sama 302. Wih, 126 T02 tuh. Nah, tinggal dibuka aja, di situ ada ketentuannya. Senjata gue itu doang. Iya. Karena gue mau carikan kumaha. Nah, tapi di postingan yang bisa di-inset. Bisa. Nah, di postingan gue yang ini. Nanti video lu ntar gua. Nih, di postingan gue yang ini nih. Nah, itu ternyata Kapolresnya nonton, coy. Kehajar dia. Dar, anjir. Gue tulisan gue kalau nggak salah kurang lebih Kayak puisi gitu kata lu ya? bukti dari pembiaran. bukan. Bukti dari pembiaran. Jadi terbiasa akhirnya. Jadi normalisasi ngetem di depan kantor Polresta Bogor.
ini cerita gua adalah menurut kesaksian si Bapak Kasat Lantas, Bapak Yudi. Nah, Pak Yudi ini ternyata ditegur setelah postingan itu. Postingan itu ditegur sehingga dia tapi bukan dari itu, gua ada dua postingan. Yang kedua gua tag juga Satlantasnya. Masih tentang angkot juga tapi? Masih. Itu Masih kan di satu akun itu khusus angkot Gua doang. kira lu tentang lain gitu, tata kota yang lain lu yang Enggak, gua fokus di angkot aja dulu. Oh, ya. Terus fokus di angkot. Nah, yang kedua ini postingan kedua ternyata dia ditegur lagi. Lu bisa nggak beresin Kapten Muslihat katanya. Dan dengan kesatrianya dia menjawab, oke. Nah, tapi ini kalimat dia persis seperti ini. Postingan penggiat medsos itu merupakan cambukan buat saya. Wih, lo secara nggak langsung ngerasa disupport ya? Ngerasa disupport, tapi saya nggak bisa kerja sendiri. Oh iya, oke. Harus ada DLL Dishub, harus ada Satpol, harus ada Organda, harus ada kesadaran masyarakat itu sendiri, Cos. Dan akhirnya kata lo ketemu kemarin tuh, pas hari Senin kemarin banget tuh. Tanggal berapa teh? Pertama gue diundang hari Sabtu. Nah, lu tahu dong hari Sabtu jadwal gua genjreng kan. Nah, iklan tuh gua hari Sabtu tuh ngamen. Nah, makanya gua jawab lah, mohon maaf Bapak, saya hari ini ada kerjaan. Kalau mau di lain hari saya pasti akan merapat. Ya. Tanpa basa-basi, hari Minggu diundang lagi. Oh, Minggu banget tuh. Senin ya. Pak, besok kami ada rapat. Dimohon kehadirannya untuk bisa datang ke kantor Kasat Lantas. Itu via DM ya? DM karena gua kan nggak mau nyebarin kontak gua. Iya. Itu kan karena kalau terkontaminasi di medsos bisa disalahgunakan. Tuh. Nah, jadi gua keep DM. Udah. Kaget dong. Anjir. Di notice coy. Gak nyangka ya. Hal sepele lu kira ternyata bakal nggak expect kayak gini. Yoi. Dan gua beruntung, ternyata si Kasatnya ini Pak Kasat ini baru menjabat. Gua ketemu Pak Kasat yang kesatria gitu. Dia mengakui kesalahan, dia mengakui ini adalah cambukan bagi kami, tapi saya nggak bisa kerja sendiri, makanya gue diundang. Ini Pak Kasat mantap sekali. Silakan dicari namanya Pak Yudiono. Kompol Yudiono. Keren. Nanti Bapak kesini ya Pak. Nanti podcast Bincang Lokal aman. Nah, itu beliau jadi panutan sih. Gua sebenarnya kurang respect sama polisi sejujurnya dengan kasus-kasus yang ada di medsos. Tapi dengan adanya sosok beliau tuh rada sedikit sadar gua. Menggeser ya. Gua sadar ternyata main gua kurang jauh. Oh iya. Benar. Ini satu highlight buat pegiat medsos. Jangan dulu benci dah. Tahan. Iya. Terhadap sesuatu apapun itu ya, santai aja. Gua luasin. Lo benci polisi adalah babi gitu kan. Di mana-mana kan gitu kan. Polisi ini. Kela. Si orang juga jangan licik. Iya. Giliran yang bagus, lu keep. Iya. Kayak yang bagus tuh kayak itu kan udah tugas dia kayak gitu kan biasanya gitu. Iya. Betul, tapi kita kan nggak ngelihat kinerjanya, tapi gue ngelihat semangatnya. Iya, prosesnya lah. Iya kan? Iya. Ada semangat itu aja, kita kan kebakar juga dong gua. Ya terus gimana tuh, singkat cerita sampai sana gua ada Organda. Wih, ngeri tuh ketemu orang-orang Organda, aing diserbu deh. Ternyata nggak juga. Gua akhir kata di tengah meeting ada kalimat yang tadi, ada kalimat yang dia mengakui ternyata dia ditegur oleh Kapolres. Oh, mengakui dia. Dia di depan forum dia bilang itu, dan di depan forum pun gue langsung bilang, Pak, minta 2 atau 3 angkot berhenti. Di saat ada 3 angkot datang, maka yang 3 di depannya wajib pergi. Itu memberikan peluang buat mereka. Kalau semuanya punya prinsip disiplin, yakin bisa itu. Maju, tahu bisa. Kalau misalkan pakai asinan di situ ya.
mengajak teman-teman yang lain bisa untuk memperlancar gara-gara orang-orang di tempat yang lain. Nanti sudah nanti menyampaikan kepada pengemudinya bahwa mereka tidak boleh berhenti sembarangan. Mereka juga harus menaikkan penumpang pada tempatnya. Nanti diatur bagaimana cara biar tertib, menghargai pengguna jalan yang lain. Ini di YouTube saya minta maaf lagi Pak, Iya. punten. Gara-gara postingan saya Bapak jadi ditegur gitu. Kembali beliau bilang nggak apa-apa Mas. Polisi tidak boleh anti kritik. Nah, baru dengar secara live tau nggak? Biasanya kan di medsos tuh. Iya, iya. Akhirnya ayah. Kan sempat viral tuh apa yang tentang polisi itu apa lagu Wolf lah yang di Sukatani. Oh iya. Astagfirullah gue lupa. Sukatani itu yang Parah lu nggak tahu Sukatani mah. enggak itu gue kenapa nggak inget Sukataninya? Ya terus gitulah. Ya, Ini polisi itu jadi agak-agak ya momentum. Momentumnya dari Sukatani kan. Iya iya betul. Nah mungkin mereka sekarang lagi memperbaiki gitu citranya pelan-pelan gitu Betul kan. betul. Nah ini ya terus Semangatnya ada. Ya kita nggak boleh berat sebelah lah. tuh. Terus akhirnya gimana Nah, tuh? kita kembali ke topik angkot ya. Yoi. Pada akhirnya semua orang dikasih kesempatan untuk memberi Bicara. solusi, Iya. bicara. Dari pihak apa dulu? Organda. Berganda. Organda itu dia ngasih tahu bahwa kinerjanya ada KKU sama KKSU. Jadi di kelompok kerja unit itu dia bisa mengatur. Misalkan ada yang ngaco trayeknya mereka tertibkan. Ada yang kelamaan ngetem mereka tertibkan. Itu akhirnya jadi tugas mereka gitu. Apa gimana? itu emang dia intern. mau bahas itu? Itu intern. Intern ya? Jadi kalau misalkan Kasat Lantas itu dia negor Organda. Oh iya. Negor ketua Organda dan jajarannya. Nah, si Organda inilah yang bertugas sosialisasi ke semua supir. Terus kasar lantasnya Nah, akhirnya Kasat Lantas ngasih ya ultimatum sama pernyataan tertulis lah untuk supaya kalau tidak melanggar nanti ada teguran, ada tindakan. Jadi dia di situ ada surat yang ditandatangani oleh Organda, isinya apa? Himbauan. Himbauan. Jadi kalau chaos gara-gara mereka lagi nanti akan ada. Tapi kan dia kan bijaksana. Ini akan harus bareng jalannya. udah sampai ke keputusan bulat nggak akhirnya ada solusi atau gitu? Nah, ini kan kita kan ada di tingkat ini ya, di tingkat masyarakat, ada di tingkat nanti hasil dari masih sini. ada proses ya? Masih ada Iya, proses. prosesnya adalah hasil dari forum ini dibawa ke Forkopimda namanya. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Nah, itu kelas-kelas wali kota, Oh, iya. Pak Jenal. Assalamualaikum Pak Jenal, keren. Pak Jenal Mutakin sama ya pimpinan-pimpinan DPRD yang kayak gitu. Iya, oke. Terus jadi masih dalam proses ya bahasanya? Proses, ya. ya. Sampai hari ini tanggal berapa sekarang? 21. 21 Mei nih sama kita syuting tanggal 21 Mei. Prosesnya masih, tapi kemarin pagi sudah ditindak sama Pak Jenal. Ih, keren ya. Itu. Jadi sekarang beda sih Jus pemerintah hari ini. Ya, nih poinnya gini nih, maksud gua ketika lu resah terhadap sesuatu, sekarang tuh gunain aja media sosial. Nah, seperti contoh nih ke Kang Widi ini, dia bikin akun Instagram apa tadi? Bogor Issue. Ya, dia pun nggak expect kayak hampir bisa sebesarnya pengaruh Followernya kayak gini ya. cuman di bawah 300 coy. Nanti bisa 1000 abis ini. Followernya terus aja lu posting, Win. Tapi yang bikin Kapolres negor itu viewersnya 20 ribuan. Oh iya, itu salah satunya. Nah, maksud gua, coba deh teman-teman PBL, lu cobalah bikin hal kayak gini ketika lu resah dalam satu apapun itu ya, misalnya apalagi tentang pemerintahan, polisi segala macam, lu coba bikin akun yang sifatnya general lah, nggak akun pribadi lu, tapi setidaknya mewakili gitu keresahan lu dan masyarakat lu. Ya, ini contohnya nih. Atau mungkin bukan general, lebih ke justru spesifik. Oh, Kalau general akun pribadi, terus terserah dia mau cerita apa di situ kan banyak. Iya, Kalau lebih ke menjurus aja, lu mau cerita apa, lu bikin akun sendiri tentang apa? Oh, ya udah. supaya itu bisa fokus terus-terusan ke situ, konsisten. nah pertanyaan gua gini, Win. Tapi tadi gue boleh lanjut dulu gak sedikit? Oke, boleh, Tadi silakan. kan ada Siap. Organda kan? Siap, Nah siap, setelah mangga. Organda, dari Organda adalah mereka memperbaiki di dalam. Dari sisi Organda yang kepala angkot nih. Gua tuh sebenarnya nggak paham ya kayak gini. Organda itu organisasi apa sih? Gue lupa singkatannya. Nanti tampang browsingin ya. Siap. Tulisin di bawah ya. Organda. Organda. Nanti si Organda ini ada mengepalai beberapa angkot. Terus si
ada Satpol PP. Nah itu kawan saya Rizky Relor pernah di sini kan? Pernah. Nah, Lu kawan tadi saya- lu cerita katanya dia jadi pembicara Nah, lu ya? dia pembicara tapi dia lebih fokus ke PKL, ke pedagang kaki lima. Karena Oh. pedagang kaki lima juga mempunyai andil dalam kemacetan. Dia pun akhirnya si Rizky tuh ngasih Datang. Iya, maksudnya kan ini mau ngebahas tentang angkot nih. Terus tiba-tiba dia juga punya ada satu keresahan gitu. Terus Betul. dituangin aja di sekalian waktu Iya, rapat kemarin gitu. Kebetulan beliau lebih hafal jalanan daripada saya karena kerjanya Driver ya? driver. Nah, Rizky itu lebih fokus ke dagang kaki lima. Ada juga teman saya Ogi. Teman saya Ogi lebih fokus ke sosialisasi. Ya. Jadi iklan. Humas apa enggak? Enggak, maksudnya kan di apa sih namanya? Alun-alun kan Baliho. ada baliho, ada iklan-iklan yang videotron dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi penertiban ini. Ya, dan akhirnya si Rizky jadi pembicara lu lah, wakil lu lah. Nah, Rizky lebih ke PKL, itu lebih ke ini. Nah, begitu sampai tiba pada PT KAI ada. PT KAI datang. Karena itu penumpang dia coy yang Ya. semeraut. Ini rapat itu karena sudah ada rencana sebelumnya atau karena ada lu ini nih yang setahu lu gimana tuh? Karena feeling gue sih karena postingan gue. Kalau feeling gue ya, Oh, gue nggak tahu soalnya kenapa. bisa sampai ada KAI juga ikut. Kenapa baru sekarang gitu? Karena postingan gue menyinggung Pak Kapolres, bukan menyinggung ya, salah. Karena gue mengingatkan Pak Kapolres ya negur Kasat Lantas. Gitu. Maka Kasat Lantas mungkin dia sempat berpikir gini ya, aduh, gue bisa aja nih ngebenerin. Tapi gue nggak bisa kalau sendirian. Gue kudu Iyalah. kereta harus gue kasih tahu gimana Betul. pedagang kaki lima gitu. Betul. Nah pada akhirnya ajan. Tahu? Terus? Nah Satpol PP kan itu apa dari wali kota kan berarti kan. Nah si Satpol PP kita kasih tahu bahwa ada pedagang kaki lima itu di stasiun gede banget sampai makan satu mobil yang ada payungnya. Kalau lu ke stasiun dia ada payungnya gede. Di Pasar Anyar ya? Enggak di stasiun. Oh, di stasiun? Mayor Oking. Ada Mayor Oking, ada Bang Jabar kan. Nah di sisi Mayor Oking itu gila-gilaan parkir pun sampai ke jalan. Ya, oke. Nah terus dari sisi Satpol itu, dari sisi Dishub diminta dipasang rambu lalu lintas, dilarang stop di alun-alun, di sekitar Oh, di sekitar Kapten gua kira Muslihat. di satu tempat khusus aja gitu, enggak semuanya, hampir Enggak kan beberapa sebenarnya- titik. Iya harusnya sih di semua titik di sepanjang Muslihat gitu. Iya. Atau enggak ada tulisan dilarang berhenti sampai rambu berikutnya gitu kan, Iya, supaya dari ujung ke ujung. Oke. Nah kan itu ada nonteng karena apa sih namanya tempat berhenti, halte guys. Satu. Itu kan ada halte. Nah, gua ada postingan dulu di salah satu Bogor Isu, halte, gua browsing. Halte adalah tempat pemberhentian atau menurunkan atau menaikkan penumpang. Bukan terminal, coy. Semua halte di Kapten Muslihat itu dijadikan terminal. Lu paham nggak? Oh, berubah fungsi tiba-tiba gitu ya? Apa? Dia berhenti, nggak ada supirnya. Oh, Mudah-mudahan pas video ini diupload udah nggak terjadi gitu ya. iya. Besok. Udah ada pembenahan ya? Cuman ini gue ngomongin yang ke belakang. Ke belakang tuh gue sempet ngelihat angkot tuh nggak ada supirnya di dalam. Kemana supirnya ya gitu kan. Udah. Nah itu gue laporin semua ke unek-unek gue pas bagian gue nih gue berdiri. Gue ngomong Pak Kasat Lantas. Ini Pak, keresahan saya adalah ketika mereka ngetem sampai supirnya turun. Sehingga saya klakson kayak mau maju. Dan supiran, kumaha coba. Oh, parah ya? Nah itu. Separah itu ya? Nah, gue nggak menyalahin supir angkot. Kenapa? Karena wewenang ada di siapa? Karena kebiasaan mungkin ya? Karena apa? Maksud gua? Anak gue, anak lu ada yang laki-laki kan? Ya, Badar tuh ayeuna. nggak terlalu juga. Nggak terlalu? Nggak terlalu. Suka lempar batu gitu. Oh, enggak dia. Ngelepak bokapna. Enggak kan? Enggak. Kenapa? Karena bapaknya satu mencontohkan. Ya, Kedua, ketika dia melakukan kesalahan, bapaknya marah dong. Sesimpel itu. Kalau polisi bisa marah atau bisa menegakkan keadilan di jalanan ya, gue bahasanya terlalu lebay sih. Intinya dia bisa menertibkan, itu tugas bapak polisi. Kalian salah ya tilang. wibawa lah bahasanya. Iya, wibawanya ada. Kalian saya tilang. Kalau gue ngomongin ada
beberapa teman gitu ngomong, eta mah setoran kasih ieu, eta mah setoran. Gue nggak mau bahas itu karena gue nggak punya bukti. Iya. Ya kan? Itu Urusan masing-masing, moral masing-masing kalau Stigma kayak gitu. masyarakat doang iya, gitu makanya. gua nggak akan ngomong yang tidak berdasarkan data. Iya. Singkat cerita, akhirnya semua membawa PR masing-masing tuh, gitu. Dan gue sangat berterima kasih, gue foto bareng, gue ngerasain inilah polisi yang gue pengen kenal gitu. Akhirnya gue minta kontaknya. Ya suatu ketika ada keresahan yang level kasat ya gue kirim ke kasat. Kalau angkot-angkot mogok yang masih level dishub harusnya. Lu ngapain begini-begini biar pengen jadi wali kota? Aduh. Ya tapi iya sih lu orangnya kritis sih gua tahu. Ya maksud gua pertanyaan gua gini, Wit. Maksudnya gini kan, lu tahu nggak bahwa ada dari sisi SDM dulu nih, gua bahas nih si supir angkotnya dulu nih. Mereka aware nggak sih ada peraturan kayak gini, ada pasal lagi? Nah rata-rata lu lu harusnya terjun ke paling, walaupun bukan tugas lu ya sebenarnya. Enggak, gua ada tuh teman supirku, ada. Gua sudah mengecek itu gitu. Gua juga suka psikolog. Mereka tahu ada aturan kayak gitu, ada undang-undang kayak tadi. Rata-rata. Jangankan mereka, cus. Teman polisi juga ada kalian nggak hafal. Oh iya sih, iya. Iya. Itu kan hal yang normal gitu. Gua tidak maksud gua siapa tahu problemnya tuh di situ karena ketidaktahuan mereka gitu. Nah, itu tugas tentang siapa? Wawasan tentang itu gitu. Ya itu tugas siapa? Makanya kita kembalikan kepada yang berwenang. Ya. Tugas DPR. Mengedukasi ya. Tugas DPRD ada. Gue suka ngetek DPRD. Gue juga kritis sama DPRD. Wah, gila sih lu bener. Nggak nyangka gua. Gua Ya. kirain lu sebatas flat earth aja. Yang lebih gede gitu. Enggak kan, pada intinya apapun yang kita lakukan kan harus bermanfaat, coy. Ya, betul. Standarnya seperti itu manusia Ya. kan. Nah, menurut lu bisa nggak ini dengan kejadian kemarin tuh rapat Bisa. akhirnya? Bisa dong. 100% yakin gue bisa. Dan bahkan permanen nggak? Ini gue pertanyaan gue nih. Bakalan permanen dong. Nggak, maksud gue kan namanya ada satu gebrakan, dos. Begini, wah kita ikuti aturan. Kayak misalnya pedagang kaki lima deh. Ada dua jawaban gue. Kan biasanya orang kan pertanyaan gitu merujuk ke matematika kan, supaya otak gue mikir kira-kira kejadian mual gitu kan. Nggak, maksud gue akan bertahan lama nggak ketika misalnya ada momen permasalahan kayak kaki lima nih misalnya dibenahin sama Satpol PP misalnya. Nanti tunggu aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan bakal begitu lagi gitu. Maksud gue itu problematiknya tuh bakal lagi itu Kak. Pak Kasat bilang tadi. Yang tadi udah gue kutip kata-kata dia. Kita harus jalannya bareng semua. Dishubnya jalan, Satpolnya jalan, PT KAI-nya jalan, polisi jalan, masyarakatnya juga jalan. Itu baru bisa terjadi. Problemnya tuh masyarakat nih poinnya nih. Ya kan SDM-nya itu yang gue bilang tadi si supir angkotnya itu. Sekarang kan semua kan dari hal kecil dulu. Lu buang sampah ada yang di jalan nggak tadi hari ini? Gue emang enggak sih. Mungkin saudara kita Deddy Dukun buang puntung. Itu kan merupakan pelanggaran, coy. Lu buang puntung sekecil itu aja udah salah. Kalau gue pribadi sih gue bahkan kalau bisa gue kantongin. Jadi jangan jauhan kalau lu ngomongin menata Bogor, menata dunia, buang sampah aja dulu. Ya. Sesederhana itu. Jadi tugas kita apa yang harusnya lu kerjain sekecil mungkin. Oke, berarti nih mudah-mudahan adanya bukan gebrakan tadi ya lu bikin akun Instagram tadi terus akhirnya direspon baik oleh pihak terkait dan ada pembicaraan di situ hari Senin kemarin, pas banget 2 hari kemarin. Terus si Widi juga akhirnya pas syuting di sini juga pas hari Rabu setelah itu ya mudah-mudahan sih ini baru anget banget nih, maksudnya ada perubahan sih, berharap sih. Gua boleh ngomong nggak? Kalau gua ini mah terserah ya. Ini hanya opini aja, hanya opini masyarakat biasa. Gua sih sebenarnya fungsi angkot itu harusnya dipindahkan, bukan ditiadakan. Maksud gua untuk di sisi kota itu kalau kata gua sih mendingan pakai yang lebih kendaraan yang kayak bus apa sih? Jaklingko ada. Ya gitu-gitulah. Bis kita. Jadi angkot itu hanya mungkin dari gua nih gua dari Ciawi. Hanya sebatas Ciawi aja udah tuh semuanya. Ya Ciawi tuh bikin terminal kayak gitu. Jadi Cisarua, Cibedug, jadi Cicurug, orang mau ke Ciawi itu naik bis gitu kan. Ya gitu. Sampai Ciawi aja udah. Tapi dikelola pemerintah maksudnya kan. Iya, iyalah.
maksud gua trayeknya emang terlalu kejauhan, Wid. Dari Cicurug sampai Sukasari itu emang terlalu jauh, menurut gua ya. Lebih pas pokoknya ya. niru Jakarta lah intinya ya. Intinya Jakarta udah jalan. Udah jalan, iya. Ya udah jalan. Namanya Jaklingko. Iya. Jadi itu digaji. Iya. Yang Ya, buat gitu. mereka ngetem karena tidak digaji, mereka harus ngejar setoran untuk bayar ke apa namanya? Toke ya Iya. sebutannya. Nah, ide konyol gua sih nggak tahu nih ya. Ini mungkin ada ribuan angkot yang di dalam kota Bogor itu sendiri ya. Maksud gua ketika mereka digeser lebih ke daerah gitu, bukan dihilangkan, digeser yang lebih efektif gitu, nggak terlalu masuk ke kota Bogor, si supir angkotnya itu diberdayakan juga untuk menjadi pekerja si bahasanya mah meren masuk ke pemerintahan untuk mengelola transportasi itu juga. Ada beberapa yang orang yang bener mentaati, misalnya mereka udah udah taat bayar pajak, SIM semuanya hidup segala macam. Nah, mereka rekrut agar seolah-olah tidak pemerintah pun memberikan satu solusi gitu untuk mereka, maksud gua gitu. Jadi angkat mereka jadi staf atau segala macam untuk mengurusi beberapa transportasi. Ya walaupun tidak berstatus pegawai pemerintah yang apa, PNS, bukan PNS namanya? Ya pokoknya begitulah. pegawai pemerintahan. Ya itu pegawai pemerintah, cuman ya apa, ASN. ASN mungkin. Enggak, maksudnya di luar. ASN itu semua. Ya ASN. Kalau ini mungkin si memperdayakan supir itu di luar ASN, tapi mereka digaji lah segala macam lah gitu, diperhatikan gitu. Solusi. Jadi solusinya ada, mas gua ada apple to apple menurut, Ya. tapi kalau gua boleh tanggapi, sebenarnya kalau dikosongin, dihilangin kan kaget. Kayak Wali Songo bawa agama Islam ke Indonesia. Nanti kan Ya, ada sambungannya iya. kan. Biar ada video ini kan di episode itu gitu kan, ada gitu. angkot Wali Songo di sini di Wali Songo. Seperti Wali Songo ke bawa agama Islam kan dia harus ikut tahlilan dulu, coy. Ya ikuti kultur budaya dulu ya. That's right. Maksud gua Bogor juga marwahnya susah nih. Udah Oke. angkot nih udah puluhan tahun. Ya maksudnya berarti kita bicara proses dulu, ada nggak prosesnya, langsung nah langsung. itu di tingkat Forkopimda tadi yang gue bilang, bukan urusan gua. Jadi gua terlalu dalam kalau ke situ. Itu harusnya wali kota itu bisa punya kebijakan ngitung jumlah ideal. Jangan disamain dibawa, oh idealnya di satu kota yang luasnya segini, nggak bisa. Lo harus tes di lapangan. Siapa tahu di Bogor yang naik angkot sehari cuman sekian ratus orang doang gitu. Karena kita kan selama ini nggak tahu. Iya. Zaman lu SD, lu ingat nggak SD naik angkot? Naik ke Naik SD naik angkot. Naik angkot. Lu nungguin kan? Iya. Di mana sekarang orang nungguin angkot? Hampir nggak ada angkot yang nungguin orang, coy. Iya, terbalik. Sampai titik orang nungguin angkot aja. Sampai titik itu dulu aja balikin. Jangan dihilangin. Lu pernah nggak Wid, pas angkot demo di Bogor, di kota Bogor tuh, terus lu Malah datang? bahagia. Gila, gua aing nggak di London anjir. Tapi itu egois. Lo nggak merhatiin orang yang butuh angkot. Iya, kan tetap ada transportasi lain pengganti Iya, yang datangnya tiap per 10 menit kan gitu, Tapi bisa kita tidak boleh menutup bahwa banyak masih yang butuh angkot. Paham, di daerah pun masih banyak. Maksud gua hanya menggeser mereka di kota biar tertata enak, ngerti kalau maksudnya? Istri gue masih naik angkot. Iya. Sampai sekarang. Iya, jadi kan kalau tertata, maksudnya ini ibu kota Bogor, kotanya Bogor tuh enak aja gitu. Salah satu ikon yang bisa lebih manfaat lah istilahnya kalau misalnya. Gue sih pernah ngerasain ketika Bogor tidak ada angkot, wah anjir keren banget. Ya. Pas saya di London. Ya intinya gitu sih. Hujan-hujan tening motoran. Intinya kan kita ini penguasa paling tinggi. Kita ini penguasa, coy. Iya, masyarakat ya. Iya, masyarakat tuh penguasa paling tinggi. Jangan lupa, gue bukan ngajakin berontak Demo. nih ya, bukan. Tapi jangan lupa ketika lu ngomong sama penguasa, ngomong sama aparatur negara, ngomong sama orang yang berwenang itu, lo harus jaga kesopanan. Iya, Bang. Ya, tapi kan kalau dari media podcast ini mah ya kita mana-mana aja. Maksud gua kemudian cek marane nama ya, yang orang yang pemerintahan yang duduk di pemerintahan pas ketika ya siapa tahu ada yang ngedengar omongan gua, bro. Siapa? Aing mah geus kepikiran, otak saya itu cuman cara Mereka nggak tahu how to-nya. iya, maksudnya mengimplementasikan, maksudnya Iya, how to-nya mempraktekannya. Dari mana? Ya dari Cus, mana? cus gitu maksudnya. Enggak, kan tadi udah gue jawab. Dari kita. Iya. Kalau bukan kita siapa lagi? Anjay. Anjing. Ada musiknya dong, kasih musik. Jangan lupa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya merem dikit. Nah.
Harus dari kita, coy. Jangan mikirin orang lain, kita udah bisa negor yang sejangkauan kita aja. Iya. Ya, nah, inilah salah satu media podcast bincang lokal tuh. Kan hal kecil ini kan hal Iya. kecil. Iya. Hal remeh istilahnya kan. Nih kan menurut gua kalau ketika lu datang di podcast Deddy Kebuzier misalnya yang tentang lu kan setidak-tidaknya lu punya kasus dulu lah. Kasus besar lah minimal ya. Atau ahli, prestasi apalah atau gitu. gua ahli dalam kasus tersebut. Iya, atau apapun itulah yang menjadi perhatian masyarakat gitu, viral atau segala macam. Nah, tugas gua bukan tugas gua, maksud gua kenapa ada podcast ini ya gitu, orang-orang yang seperti Bang Widi, terus orang-orang yang nggak terlalu, kadang kan gua Kang jadi narasumber mau nggak gitu. Saya mah asa nggak punya apa-apa dia yang buat distrain. Nah, itu maksud saya, nggak apa-apa Pak Kang. Akang mungkin bisa ngebahas tentang yang lagi viral pun apa, atau mungkin ada kayak keluh kesah kayak gini nih, bikin Kang gue pengen ini ngomongin tentang ini, nah bebas. Maksud gue nggak selalu harus jadi lu mempunyai prestasi atau seperti ini, bebas aja gitu. Nah ini tugas PBL tuh di sini, asik. Gimana, Cus? Udah nih ya? Udah ya. Ya. Ini kesimpulan berarti. Pokoknya kesimpulan, lu menurut lu Garis apa? solusi yang lu pengen lu kayak gimana nih? Solusi gua ya, Pengen lu kayak gua gimana? sependapat sekali dengan Bapak Kasat Bapak Kasat itu. dan Pak Yudi. Gua sangat Jadi, apa katanya? katanya adalah dia nggak bisa kerja sendiri. Memang ini iya, tanggung iya. jawab dia, tapi dia nggak bisa kerja Oke, sendiri. apa tuh? Maksudnya ngapain maksud gua? Bangun kita kesadaran masing-masing dari semua pihak. Dari semua pihak tuh, semua tuh berarti yang turun ke jalan itu mereka harus sadar semuanya. Ya. Lu juga nyebrang jangan sembarangan. Iya. Lu juga berarti angkot kiri-kiri Bang, tong di mana wae. Lu udah tahu nih, oh haltenya di sana. Bang, halte ini saya di situ ya gitu. Jadi semua harus dibiasakan dari lu biar terus siapa yang ngikutin, gua enak aja ntar gua nyetop di sini bodo amat. Coba bayar angkotnya di pas belum turun, maksud gua. Belum turun kan bisa tuh. Pak, gitu. Jadi nggak waktu-waktu. Jadi pas kadang ibu-ibu Jaklingko turun. udah pakai kris coy. Enggak. Jaklingko udah pakai kris. Oh di Bogor? Enggak, ini Yang mah di Jakarta. Enggak di Bogor. Enggak masih coba kalau pas turun angkot tuh pas bayarnya teh pas ini sebelum turun angkat bisa tuh bisa akan tembus tuh. Pak, turun ini jangan dia juga sambil bawa sambil kembalian dan segala macam. Ya. Bisa menghemat waktu lah dikit Ya itu lah. solusi yang solusi Salah kecil. satunya, Iya, iya, benar, iya. salah satu itu. Banyak sih banyak hal-hal. Ya pokoknya kita sadar aja sama kewajiban kita berwarga negara, bermasyarakat gitu. Nah, pada akhir kata nih, Ya. akhir kata dari gua, Ya. hal kecil itu kalau misalkan kita lakuin, tapi kalau barengan, misalkan warga Bogor, let's say ada berapa juta, 1.000 dulu kita ngomong. Kalau hal kecil itu dilakukan oleh 1.000 orang, Kuantitinya ya. kalau kuantitinya dengan berbarengan itu disebutnya revolusi, coy. Tuh, setuju. Nah, revolusi ini mengarahnya kemana? Ke arah kebaikan lah, masuk ke arah Jariah. positif. Hah? Jariah. Oh iya. Ketika revolusi itu sudah bergulir, maka hal yang pertama yang hari ini kita lakuin itu menjadi jariah ke depannya. Oh, Itu sih buat ya. gua. Pemikiran awal dari sini ya. Ya. Oke. Oke, Widya. Ya, Ada lagi? aman itu. Aman ya? Udah. Udah enak nih, plong nih. Plong. Habis ini kita tag lagi tentang musik nih. Musik tunggu nih ntar selanjutnya. Oke, teman-teman PBL. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan oleh Bapak Widi ini bisa menjadikan informasi, edukasi, sedikit hiburan, juga setidaknya memberikan solusi lah, khususnya bagi pemerintah Kota Bogor untuk lebih mentertibkan lagi, membangun kesadaran masyarakat intinya. Begitu ya? Siap. Anjing nggak bisa ngomong koski. Thank you, Cus. Biasa. Thank you. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you.